Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman tentang kasus dan kisah mobil ini. Nah ini NFL tahun 2008 diesel. Nah ini kebetulan kasusnya yang mana mobil ini yang pertama tidak bertenaga, asapnya ngebul. Kemudian mobil susah nyala, kondisi panas maupun dingin. Jadi kalau misalnya mesinnya udah mati, nah untuk menyalakan kembali itu ownernya harus menggunakan bensin. Nah bensinnya kita pasang di sini pakai kain. Nah kemudian kita starter mesinnya. Nah baru mobil ini bisa nyala. Boardnya nggak dipasang. Nah covernya ada di belakang. Covernya dibuka sama ownernya kemarin. Nah nanti kita berbagi pengalaman di mobil ini. Kita bikin satu part video aja, dari membongkar, membersihkan, dan kita cuci ruang mesinnya sampai kita nyalakan mesinnya. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, teman-teman boleh nonton sambil ngopi. Betul bos? Betul. Nah untuk kasus seperti ini, kalau misalnya mobilnya kondisi dingin, susah di starter, kemudian saat kondisi panas mobilnya gampang di starter, nah itu beda lagi analisanya. Bisa dari busi pijar, bisa dari dinamo starter, bisa dari injektor, bisa dari baterai. Nah ini kondisinya mobilnya susah di starter maupun dingin ataupun panas. Nah kita indikasinya ke jalur turbo atau jalur pernapasan dan jalur bahan bakarnya. Nah yang mana jalur bahan bakar tadi yang dimaksud itu dari injektor itu sampai ke tangkinya. Nah untuk jalur pernapasan atau jalur turbonya itu teman-teman tahu sendiri seperti kita cleaning total sebelumnya. Itu dari box filter udara, lanjut ke turbo, jalur turbonya, piping dan selang turbo, intercooler, nah sampai ke intake. Nah sekarang coba starter bos mobilnya. Nah itu goyang seperti itu mesinnya, itu udah dipastikan ada gantung mesin, salah satu yang masalah. Mungkin bagian belakang atau bagian depan karetnya yang udah pecah. Coba lagi bos. Dah, nanti low baterai. Coba sekarang kasih bensin. Nah, udah kita kasih bensin. Baju siapa ini, bos? Oke. Starter. Pas kainnya. Nah jadi ordernya selalu lakukan seperti ini. Apabila mobilnya tidak mau nyala, maka dia akan gunakan bensin untuk menyalakan mesinnya. Nah, sekarang coba gas mobilnya bos. Lagi. Nah jadi teman-teman, untuk di NFL walaupun kondisinya seperti ini, itu indikator nggak ada yang nyala loh. Kosong, indikator kosong. Jadi ECU-nya tidak tampilkan indikator yang bermasalah. Nah begitulah cara kerja penyampaian data di NFL. Bos, matikan dulu bos. Nah ini anak magang, anak PKL ya. Dia mau belajar Captiva katanya. Nah jadi untuk di NFL walaupun kasusnya seperti itu, mobil susah nyala, asap ngebul, tidak bertenaga, itu indikator nggak nyala. ECU-nya menerima semua baik-baik saja. Nah yang prihatinnya kemarin ownernya ke sini itu sepanjang jalan, ownernya hanya bisa menggunakan manual Triptonic. Kalau pakai D mobilnya nggak kuat nanjak. Maklum teman-teman kalau ke tempat kita, ke Gerasi Serabi itu perjalanannya pasti tanjakan, turunan, dan tikungan. Maklum kita tinggal di area pegunungan. Untuk kasus seperti ini kita tetap lakukan cleaning total. Nah jadi nanti yang tinggal di mobil ini cuma deksel dan bloknya. Tetap nanti timing kita cek ulang, kita top ulangkan lagi. Nah untuk turbo nanti kita preteli apakah ada kebocoran, kemudian selang dan piping turbonya. Nah untuk injektor tetap nanti kita bersihkan, kita cek isi dalamnya, apakah partnya ada yang kurang. Karena di NFL apabila part injektornya kurang, maka injektornya tetap bekerja, tapi mobilnya pasti berasap. Nah lanjut nanti kita cek jalur bahan bakarnya sampai ke tangki, kita cleaning full pumpnya. Yang detailnya NFL udah ada 41, 42 dan 43-nya itu detail bautnya di mana,
seperti push box, bautnya cuma ada 2, kemudian teman-teman tinggal angkat aja keluar. Kemudian sebelah sini yang sebelah baterainya, teman-teman cuma menggunakan toolnya, shocknya 7, 10, dan 12. Nah, nanti terakhir baru kita lepas selang dan nepel yang ada di atas mesinnya, termasuk wiringnya. Nah, untuk injektor tetap ya teman-teman, untuk injektor tetap paling terakhir karena dia berfungsi untuk mengamankan lubang injektornya di saat kita cleaning ruang mesinnya. Jadi nanti tidak ada kekhawatiran masuknya material kecil ke lubang injektornya. Nah, itu pengerjaan kita paling terakhir, melepas injektor. Nah, begitu juga untuk intercooler, kalau seandainya nanti wiringnya semuanya normal atau masih bawaan mobil, tidak ada bypassan, nah nanti kita keluarkan intercoolernya lewat grill saja. Tapi nanti kalau ada yang harus kita perbaiki di bagian wiring depannya, nanti kita lepas bempernya. Nah, ini Neville Diesel tahun 2008. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan kasus mobil ini dan ownernya tidak sia-sia untuk datang jauh-jauh ke sini. Oke, kita lanjutkan, kita masuk pembongkaran. Untuk pengerjaan kita tetap hati-hati, teliti dan bersih. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita selesai pembongkaran, yaitu untuk jalur turbo atau jalur pernapasan dan jalur bahan bakar. Nah, untuk jalur bahan bakar tinggal kita melepas injektor dan full pumpnya. Nah, untuk video cleaning total ini itu udah ada potongan-potongan videonya. Nah, buat teman-teman yang mau cari yang detail itu ada. Nah, saat kita pengerjaan pembongkaran di bagian jalur turbo atau jalur pernapasan, kita mulai dari box filter udara, kemudian lanjut ke turbonya. Nah, untuk melepas turbo, teman-teman harus lepas downpipe dulu. Nah, itu udah ada simulasinya, cara melepas turbo, cara melepas downpipe-nya, dan sekalian sama headernya. Nah, begitu juga untuk bagian depan intercooler. Nah, ini udah ada simulasinya. Nah, buat teman-teman yang mau lepas intercoolernya tanpa harus melepas bumper, untuk NFL itu bisa. Kita bisa mengeluarkannya lewat grill. Teman-teman cuma tinggal lepas grill dan cover bagian atasnya. Nah, intake udah, throttle udah. Nah, jadi untuk jalur pernapasan atau jalur turbo yang kita temukan, yaitu ada rembesan oli di turbonya, yaitu selang oli jalur turbo. Nah, itu memang sering kita temui. Jadi buat teman-teman jangan lupa cek itu selangnya. Nah, kemudian ada kebocoran di turbonya sendiri, yaitu di bagian housingnya dan di bagian turbo ke headernya. Yaitu di sana ada packing, bautnya 3 buah. Nah, untuk intercooler aman, tidak ada kebocoran. Nah, untuk selang turbo kita minta ownernya untuk diganti satu selang turbo yang melintang di atas mesinnya ke intercooler. Nah, itu kita minta ganti sama ownernya karena selangnya udah keras, udah mulai pecah. Nah, untuk yang lain aman selang turbonya. Nah, kemudian kita juga menemukan banyak oli di jalur turbonya seperti di selang piping dan intercoolernya sendiri. Yaitu kemungkinan ada masalah di VCV-nya. Jadi VCV-nya sudah tidak bekerja optimal sehingga VCV tadi tidak menahan oli di saat uap mesin keluar. Jadi buat teman-teman yang ketemu oli di jalur turbonya seperti di selang turbo, di intercooler, nggak usah khawatir karena itu bukan oli rembesan atau kebocoran, tapi itu adalah oli yang keluar bersama uap mesinnya. Nah, tergantung berapa banyak olinya itu tergantung dengan kondisi VCV-nya. Beda lagi kalau seandainya tiba-tiba olinya berkurang banyak 2 liter sampai 3 liter tapi tidak ada kebocoran, kemudian teman-teman melihat mobilnya berasa putih, nah bisa jadi terjadinya kebocoran di turbonya, yaitu jebolnya ke trik turbo. Sehingga oli tadi jebol dan masuk ke jalur turbonya dan masuk ke intake, kemudian terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap berwarna putih. Biasanya itu warnanya putih kebiruan. Nah, itu kalau seandainya oli udah terlalu banyak di jalur turbonya. Nah, cuma tetap meskipun PCV-nya bekerja optimal, tetap nanti uap mesin itu akan membawa oli ke jalur turbonya. Nah, itu gunanya cleaning total, teman-teman harus lakukan perawatan di jalur pernapasan dan jalur bahan bakarnya. Nah, untuk jalur pernapasan itu tadi mulai dari box filter udara, kemudian turbonya, selang dan piping turbo, intercooler, throttle dan intake-nya. Nah, minimal teman-teman selalu jaga pernapasannya atau jalur turbonya biar turbonya bekerja optimal. Nah, untuk jalur bahan bakarnya dari injektor, kemudian pipa common rail-nya, kemudian supply pump-nya, kemudian lanjut ke filter solarnya dan lanjut ke full pumpnya. Nah, buat teman-teman yang mau membersihkan supply pumpnya, teman-teman nggak perlu lepas supply pumpnya, nggak perlu dipreteli kalau tidak ada masalah. Cukup teman-teman bersihkan aja strainernya. Mungkin sebagian ada teman-teman yang membersihkan strainer harus melepas strainernya di luar kemudian disemprot. Untuk lebih gampangnya teman-teman bisa semprotkan carbo cleaner. Nah, sini. Nah, nanti kotoran itu akan keluar lewat sini. Nah, ini in-nya, ini out-nya. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan sampai salah. Ini solar masuk. Nah, ini return-nya.
Nah, keduanya ukuran sama, selangnya sama, jadi jangan sampai tertukar. Kalau tertukar udah pasti nggak mau nyala mesinnya. Karena di sini sering terjadi kasus teman-teman yang udah melakukan cleaning kemudian lupa saat pemasangan selang in dan outnya. Nah, akhirnya dipasangkan selang in di selang outnya, otomatis mobilnya tidak mau nyala. Jadi strainer itu ada di sini, di selang ini nih. Jadi kalau teman-teman lepas nepel kuningan ini diputar sama tang itu bisa. Cuma saran kita buat teman-teman yang belum pernah ngerjainnya, karena ini cukup berisiko terjadi kebocoran di sini, itu akan nanti keluarnya P089. Cukup semprotkan di sini karbu cleaner 1 kaleng, dan nanti akan keluar kotoran di sini. Jadi penyemprotannya kita balikan, yang mana karbu cleanernya kita semprotkan dari selang returnya yang bagian sini. Nah, itu untuk cara gampang bersihkan suplai pumpnya. Nah, untuk common rail boleh teman-teman lepas sensor EPR-nya yang ada di ujung common rail-nya, teman-teman semprot semua lubangnya. Nah, untuk filter solar diusahakan untuk melepasnya jangan dipukul atau dipahat, karena sedikit aja kebocoran di filter solarnya atau retak bagian housing filter solarnya, itu udah pasti nanti keluarnya low pressure P089 juga. Jadi kebanyakan kasus terjadi di P089 itu kurangnya tekanan bahan bakar sampai ke injektor itu berawal dari kebocoran, kemudian penyumbatan dan kerja part yang tidak maksimal seperti suplai pump. Jadi kalau suplai pumpnya tidak bekerja optimal, tidak menyemburkan solar sesuai pressure-nya, otomatis nanti keluarnya juga P089. Filter solar yang sudah nyumbat, banyak kotoran, nah otomatis juga menahan pressure-nya di sana, dan akhirnya pressure yang sampai ke injektor tidak sesuai dengan permintaan mesinnya. Nah, begitu juga di suplai pump, strainer yang tadi, filter kecil, yang ukuran 5 cm yang ada di selang in-nya, nah kalau terjadi penyumbatan di sana juga menyebabkan tekanan solar kurang sampai ke injektor. Nah, lanjut di common rail-nya juga sama. Kalau banyak kotoran di dalam pipa common rail, otomatis tekanan juga berkurang nanti sampai ke injektor. Nah, kalau nanti bagian jalur itu udah teman-teman bersihkan semua, nah terakhir baru cleaning injektornya. Nah, biar nanti semburan dan tekanan solarnya sempurna sesuai dengan putaran mesin, otomatis tenaga mobil ini akan kembali maksimal. Dari jalur tadi dan injektor itu sangat mempengaruhi ke tenaga mobilnya. Nah, masalah di mobil ini ada 2 masalahnya, yaitu masalah di jalur turbo dan jalur bahan bakar. Untuk jalur turbonya ada kebocoran, dan jalur bahan bakarnya itu masalah di injektor sendiri. Nah, itu makanya di saat kita cek indikator di speedonya itu tidak ada indikator satupun SPS, tidak ada lampu engine. Jadi seolah-olah mobil ini dalam kondisi baik-baik saja. Nah, jadi teman-teman jangan tertipu dengan indikatornya. Nah, untuk NFL kita harus cek langsung seperti ini. Jadi nggak bisa main tebak A tebak B, kemudian teman-teman nanti salah analisa, salah belipat, nah akhirnya capek. Nah, akhirnya mobil yang disalahin. Nah, ini bagian tetakan baterai, pushbox ini sama ya. Untuk FL, NFL sama, bensin, diesel sama. Untuk bagian kiri mesinnya itu sama cara melepasnya. Yang membedakan NFL sama FL cuma tabung power steeringnya aja. Cuma tetap bautnya sama, baut 10 2 buah. Nah, untuk melepas tetakan baterai, nah teman-teman harus lepas pushboxnya dulu. Jadi kita bagian sini berawalnya dari melepas pushbox dulu. Lepas pushbox baru yang lain bisa kita lepas. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Habis ini kita masuk pencucian. Nah, sebelum pencucian kita rapikan dulu wiringnya, kita tutup dulu atau kita bungkus dulu, kita kasih plastik, kita kasih lakban, mana yang harus kita amankan, kita amankan. Jadi tidak main barbur saja. Seberapa rapinya teman-teman menutup bagian soketnya atau bagian wiring yang terkelupas, tetap nanti mau menyalakan mesin atau mau perakitan, itu semua soket tetap teman-teman bersihkan dengan karbu cleaner. Boleh dengan karbu cleaner, boleh dengan kontak cleaner. Intinya pastikan semuanya bersih baru dipasangkan. Nah, tetap pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan kasusnya. Nah, kebetulan hari ini kita juga ada kedatangan tamu dari provinsi tetangga. Kita masuk pencucian, nah nanti ini kita keluarkan dulu, kita cuci di luar. Nah, oke teman, kita lanjut pencucian. Oke bos? Oke. Kinclong kan bos? Nah, oke kita lanjutkan, yaitu pencucian ruang mesin atau cleaning ruang mesinnya. Nah, ini proses pertama. Untuk proses pertama kita membuangkan dulu semua oli atau gomuk. Mungkin ada rembesan atau bekas pengerjaan sebelumnya. Nah, kalau misalnya banyak endapan oli atau gomuk di dinding atau bagian mesinnya, nah itu kita bantu pakai solar. Nah, ini habis kita pakaikan sabun colek. Nah, ini kita diamkan dulu sekitar 15 menit. Nah, habis ini baru kita semprot ruang mesinnya. Nah, kemudian baru kita lanjut proses kedua. Nah, proses kedua khusus kita hanya membersihkan menggunakan sabun saja. Penyabunan secara menyeluruh sampai ke
peredam kap mesinnya. Nah, nanti setelah bersih baru nanti ketahuan mana selang yang udah getas, selang yang bocor, kemudian kabel yang terkelupas, nanti kelihatan semua. Karena kalau udah bersih, kita gampang membedakan mana yang kabel, mana yang selang, mana yang karet, mana yang besi, dan mana yang plastik. Nah, ini kondisinya. Nah, habis ini lanjut kita semprot menggunakan air tekanan. Nah, ingat teman-teman, sebelum pencucian seperti ini, mana yang harus diamankan kita amankan dulu seperti ini. Kita tutup sama plastik. Nah, untuk soket ecu sama soket fusebox itu yang paling rawan, juga kita tutup sama plastik. Nah, tetap nanti setelah pencucian itu kita keringkan dulu, kita anginkan. Nah, terakhir sebelum pemasangan baru kita bersihkan soketnya semua dengan carbo cleaner atau kontak cleaner. Udah mulai kelihatan warna dekselnya. Nah, itu ternyata engine mounting belakang. Bentar. Nah, itu karetnya udah pecah. Nah, itu yang bikin mesinnya goyang saat kita starter mobilnya kemarin. Nah, berarti ada masalah di gantung mesin belakangnya. Untuk depan belum kita cek. Nanti kita informasi ke ownernya apakah sekalian mau kita gantikan atau itu dijadikan PR perawatan berikutnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut proses ketiga. Nah, ini proses ketiga, proses terakhir yaitu penyabunan secara menyeluruh untuk semua ruang mesinnya sampai ke peredam kap mesinnya. Nah, ini kondisinya di saat proses ketiga. Nah, setelah kita kasih sabun seperti ini, itu kita diamkan dulu sekitar 5 menit. Nah, habis ini baru kita semprot dengan air bertekanan. Nah, ini bagian depan. Nah, sekarang lanjut kita siram mesinnya, bos. Oke, bos, siram bos. Oke, mantap. Nah, oke teman, selesai kita pencucian. Ini bagian tatakan baterai. Ini dekselnya. Nah, habis ini kita lanjut pemasangan. Pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Jadi sebelum dipasangkan, pastikan tidak ada lagi kotoran atau air di bagian soket atau wiring atau sensornya. Nah, nanti kita bersihkan semua seperti sensor CMP yang terpasang. Itu nanti kita lepas lagi, kita semprot, kita bersihkan di luar. Nah, kemudian baru kita pasang lagi sensornya. Nah, nanti baru kita cek
wiringnya satu persatu, atau mungkin ada cover wiringnya harus kita ganti, kita cover ulang kabelnya. Nah, habis ini coba kita cek part yang udah kita bersihkan, seperti turbonya, intake, throttle, kemudian intercooler. Nah, begitu juga dengan part-part lainnya, itu semua harus bersih. Jadi setelah bersih baru kita lanjut pasang. Nah, oke teman, kita lanjutkan, kita cek partnya yang udah kita bersihkan. Bos, partnya di mana? Depan. Oke, yuk kita ke depan. Kinclong hampir seperti baru. Betul, bos? Nah, teman-teman, kita lanjutkan ini partnya. Nah, kita pastikan dulu semuanya bersih, baru lanjut kita pasangkan. Nah, ini cover, kemudian vakum, selang retun, selang jalur bahan bakar. Nah, intercooler, housing filter solar aman, tidak ada yang bocor, pushbox aman, tidak ada yang gosong, ECU aman. Nah, ini full pumpnya. Nah, untuk full pump aman. Nah, ini piping turbo, housing turbo. Nah, kemarin ada kebocoran untuk bagian turbonya, yaitu yang pertama bagian headernya. Nah, untuk di turbo yaitu ada kebocoran di bagian housing yang ini. Nah, yang ini. Jadi usahakan teman-teman untuk pengerjaan turbo, untuk bagian sini itu tetap dibantu pemasangannya dengan sealer, walaupun itu ada packing karetnya. Ini ada packing platnya, bautnya ada 3 buah. Nah, untuk di intake aman. Nah, ini EGR-nya. Sekarang udah bersih, nggak ada karbon lagi. Nah, untuk oli yang berceceran di bagian turbo itu masalah di nipple turbonya sama selang yang bagian ini. Yang ini. Jadi teman-teman, apabila pemasangan selang tetap dibantu pemasangannya dengan sealer, biar tidak ada rembesan atau embunan atau kebocoran oli di sana. Nah, juga satu, kita ada penggantian di selang turbo, cuman partnya belum datang. Itu nanti kita pemasangan terakhir. Nah, untuk di full pump aman. Aman ini, bos. Tapi full pumpnya udah pernah diganti motornya. Oke, kita lanjutkan pemasangan. Tetap pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, itu partnya. Kita lanjut pemasangan. Nah, ini kondisi mesin setelah kita cleaning. Nah, ini bagian kanan mesinnya, area timing, tabung minyak rem. Nah, bagian belakang booster rem. Nah, dekselnya, ada kinclong lagi. Ini bagian depan. Nah, ini bagian kiri mesin, tatakan baterai, bagian pushbox. Nah, nanti kita juga ada penggantian engine mounting depan dan belakang, ternyata karetnya udah pecah. Peredam kap mesin. Mantap. Nah, untuk pemasangan kita mulai dari intake nantinya. Untuk intake baut 12, jumlah 11 pieces. Nah, nanti baru lanjut naik ke atasnya, kita pasang pipa common railnya. Nah, baru kita rapikan wiringnya. Nah, lanjut kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang kita mulai dari header dulu. Karena headernya kemarin kita lepas, kita cleaning juga. Nah, lanjut kita pasang turbonya, baru lanjut ke downpipe. Nah, terakhir nanti baru pasang box filter udaranya. Nah, untuk sebelah kirinya kita mulainya dari tatakan baterai. Nah, kalau yang sebelah kiri kemarin kita pelepasan itu dimulai dari melepas pushbox. Nah, untuk pemasangan kita mulainya pemasangan dari tatakan baterai. Dari tatakan baterai kemudian lanjut kita pasangkan cover pushbox bagian bawah. Nah, baru kita pasangkan housing filter solar, baru terakhir nanti tabung reservoirnya atau tabung air radiatornya. Nah, itu urutan pemasangannya. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita udah mulai pemasangan. Intake, turbo. Nah, habis ini kita lanjut pasang throttle.
Nah, di saat melepasnya kita bisa melepas intake dan throttle sekalian. Cuma di saat pemasangan tetap kita urutannya pasang intake dulu baru pasang throttle-nya. Nah, tetap nanti pemasangan di throttle-nya dibantu pakai sealer. Nah, nanti kita rapikan ini wiringnya, wiring injektor. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita pelepasan injektor. Nah, sekarang injektor lagi kita bersihkan. Tinggal pengerjaan kita cuci injektor dan cek pengaputan. Kalau seandainya nanti tidak ada masalah di injektornya, berarti kita bersihkan langsung kita cek pengaputan. Tapi kalau misalnya nozzle-nya ada yang nyumbat atau tidak bisa dibersihkan atau tidak bisa diperbaiki lagi, terpaksa nanti ownernya ganti nozzle-nya. Yang positif yang baru ngabut yaitu 2 injektor. Yang ini. Nah, ini belum ngabut. Ini nggak bisa. Kita coba dulu. Nah, oke teman, alhamdulillah selesai sudah pekerjaan kita. Kasusnya terselesaikan. Nah, yang mana kemarin keempat injektornya tidak ada satupun nozzle-nya yang sempurna pengabutannya. 2 injektor berhasil kita perbaiki dengan cara kanibal. Satu kita kanibalkan dengan injektor simpanan ownernya, kita temukan di bagasi. Kita ambil nozzle-nya. Nah, yang injektor yang kedua itu nozzle-nya kita kasih. Kebetulan kita punya copotan masih layak pakai. Nah, untuk 2 injektor terpaksa ownernya harus ganti. Karena kalau dibeli pun partnya itu harganya udah sama dengan harga copotan. Nah, jadi yang mana kasus mobil ini kemarin mobilnya berasap, tidak bertenaga, RPM mentok 3000, kemudian mobilnya susah starter, baik kondisi dingin maupun panas. Nah, ini kita tadi udah coba running mobilnya. Box filter belum kita pasang, tapi sensor airflow udah kita pasang. Nah, sekarang coba starter, bos. Oke, coba matikan lagi. Oke, coba starter lagi. Oh, mantap. Coba gas, bos. Sampai RPM 4000. Nah, RPM 4000 tetap tidak berasap. Jadi alhamdulillah semua kasusnya terselesaikan. Coba lagi, gas, coba lagi. Oke, mantap. Oke, matikan dulu, bos. Nah, jadi tinggal pengerjaan kita itu bagian suspensi, penggantian engine mounting untuk belakang dan depan, kemudian ganti bushing armnya. Nah, nanti terakhir kita lanjut ganti oli mesin. Nah, mudah-mudahan ownernya puas dan badannya siap untuk mengaspal lagi. Nah, oke teman, untuk pengerjaan pemasangan cover, kemudian pemasangan box filter udara, penggantian engine mounting nggak usah kita videokan. Kita juga nanti pusing air radiator. Nah, untuk sementara air radiator kita pakai airnya AC, nanti kita pusing dengan air AC dulu, baru lanjut nanti kita ganti dengan air cooler. Nah, oke teman, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambarnya yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.